Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Al-Hafid, NIM 193615, jurusan Teknik Informatika. Ingin mempresentasikan tentang sistem operasi dan CentOS Linux. Kita mulai. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau biasa disingkat OS adalah sistem software yang melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan fungsi dasar sistem di dalam komputer. OS juga bekerja untuk menjalankan perangkat lunak seperti aplikasi atau program yang terinstal di dalamnya. Melalui sistem operasi, sebuah komputer bisa dijalankan oleh manusia. Secara umum, sistem operasi adalah software pertama yang diinstal pada memori komputer setelah proses booting. Sementara program atau aplikasi lainnya baru bisa diinstal jika sistem operasi sudah terpasang. Layanan inti sebuah OS adalah memberikan tampilan antar muka pengguna atau user interface, memberikan akses ke disk, manajemen ruang penyimpanan, serta penjadwalan tugas. Tanpa adanya sistem operasi, sebuah komputer hanya akan bisa menyala tanpa diberi perintah yang beragam. Misal, Anda membeli sebuah laptop yang belum diinstal OS. Hal yang bisa Anda lakukan hanyalah menghidup dan mematikan laptopnya saja. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki fungsi inti dari sebuah komputer. Fungsi inti inilah yang akan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada dalam komputer, mulai dari hardware hingga software. Berikut akan dijelaskan beberapa poin tentang fungsi sistem operasi. Yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain-lain. Yang kedua, tampilan antarmuka atau interface. Memberikan tampilan antarmuka yang mudah untuk dipahami sehingga akan tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software di komputer. Yang ketiga, koordinasi. Sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari berbagai perangkat lunak di dalamnya agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. OS juga mengatur setiap kegiatan yang berhubungan dengan perangkat keras yang terhubung. Fungsi sistem operasi masih kita lanjut. Di sini nomor 4, pelindung file. Sebuah file sistem mengalami kerusakan atau hilang dapat dipastikan bahwa komputer tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan aplikasi, jika tidak ada file yang error, aplikasi tersebut akan berjalan tidak normal. OS melindungi file-file tersebut dengan membatasi akses dan melakukan perubahan. Yang kelima, penerjemah. Sistem operasi bisa dikatakan sebagai penghubung antara komputer dan manusia. Komputer beroperasi dengan bahasa pemrograman yang sangat rumit. OS hadir sebagai penerjemah sehingga pengguna dapat mengoperasikan komputer dengan mudah. Di sini kita lanjut dengan jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi untuk desktop. Berikut adalah jenis-jenis sistem operasi yang digunakan untuk perangkat komputer atau laptop. Yang pertama, Microsoft DOS. Microsoft DOS merupakan generasi pertama sistem operasi besutan Microsoft. OS ini banyak digunakan oleh komputer dari IBM PC dan dirilis pada tahun 1981. User interface dari sistem operasi ini masih berupa tulisan tanpa adanya gambar sekarang yang dikenal dengan istilah command prompt. Yang kedua, Windows. OS Windows adalah penerus dari Microsoft DOS dengan tampilan yang sudah memiliki gambar atau GUI, disingkat Graphical User Interface. Dengan adanya tampilan grafis tersebut, pengguna akan jauh lebih mudah dalam mengoperasikan komputer. Yang ketiga, Macintosh atau macOS. macOS adalah sistem operasi yang disebut eksklusif hanya untuk perangkat Apple saja, mulai dikembangkan pada tahun 1984 untuk proyek bersama Lisa, yang tidak lain adalah nama putri kandung pendiri Apple, Steve Jobs. Sama seperti Windows, Mac telah mengeluarkan beberapa versi hingga saat ini. Yang keempat, Linux. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source. Artinya pengguna bebas untuk mengembangkan sistem operasi ini sesuai dengan kebutuhannya. Tentu hal ini menjadi favorit bagi para pengembang mandiri karena dengan Linux mereka bisa mengubah, menambah, atau mengurangi sistem di dalamnya. Yang kelima, ada Unix. Hampir sama dengan sistem operasi pada DOS.
OS ini merupakan OS lawas, memiliki beberapa versi yang sempat dirilis di publik secara gratis. OS ini juga terbilang cukup aman dan susah terkena virus. Meski begitu, Unix sudah mulai ditinggalkan dan belum mampu memandingi kelebihan dari OS lainnya. Sistem operasi untuk mobile sekarang. Untuk versi smartphone, berbagai sistem operasi pernah dirilis dan hanya beberapa yang masih bertahan saat ini. Yang pertama adalah di sini ada Android. Sistem operasi ini digunakan oleh sebagai besar smartphone yang ada di pasaran. Awalnya OS ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Android Inc. yang akhirnya dibeli oleh Google. Ciri utama dari Android yaitu pemberian nama OS berupa camilan manis di setiap versi terbaru. Sistem operasi merupakan pengembangan dari Linux. Kita lanjut. Yang kedua ada iOS. Sebelum adanya Android, Apple lebih dulu memperkenalkan sistem operasi untuk perangkat mobile bernama iOS. Jika Macintosh adalah OS untuk perangkat komputer milik Apple, iOS hadir khusus untuk perangkat mobile mereka seperti iPhone dan iPad. Perkembangan selanjutnya OS juga dijalankan pada beberapa perangkat Apple TV. Yang ketiga ada Symbian. Anda pernah menggunakan ponsel genggam pada tahun sebelumnya maraknya HP berteknologi touchscreen. Anda juga akan menjumpai nama-nama besar seperti Nokia, Sony Ericsson, dan Siemens. Merek-merek besar tersebut menggunakan sistem operasi Symbian dalam perangkatnya. Namun OS Symbian ditinggalkan setelah muncul Android, iOS, dan Windows Phone. Windows Phone atau yang sebelumnya disebut Windows Mobile merupakan sistem operasi yang dikembangkan Microsoft untuk menjalankan pada perangkat smartphone. Nokia sempat menggunakan OS ini, namun tidak terlalu berhasil karena adanya dominasi Android dan iOS yang kian tak terhubung hingga kini. Yang kelima ada BlackBerry. Sama dengan Apple, BlackBerry hadir cukup eksklusif dengan beberapa layanan juga sistem operasi milik mereka sendiri. Pada masanya, memang perangkat BlackBerry adalah salah satu perangkat yang sangat populer, bisa dikatakan menjadi perangkat peralihan antara model seluler lama dan Nokia dengan ponsel terbaru milik Samsung. OS BlackBerry juga sempat disematkan pada ponsel terbaru mereka berteknologi touchscreen, alih-alih mampu memberikan alternatif pilihan bagi dunia smartphone. BlackBerry justru makin terpuruk dengan perkembangan ponsel Android. Konsumen sudah terlalu nyaman dengan berbagai fitur dan aplikasi yang disediakan oleh Android dan Play Store. Itulah tadi pembahasan mengenai pengertian sistem operasi beserta fungsi jenis-jenisnya. Sebenarnya masih banyak OS yang belum disebutkan. Sekarang di sini kita akan menjelaskan dengan pengertian CentOS Linux. CentOS OS disingkat Community Enterprise Operation System adalah distro Linux yang cocok dipakai di skala Express dan skala perusahaan yang bebas biaya atau gratis. CentOS OS sendiri dikode dari source code Red Hat Enterprise atau RHEL yang dikembangkan dalam sebuah komunikasi disebut CentOS Project. CentOS saat ini sudah dipakai di seluruh dunia. Banyak komunitas, mailing list, IRC, dan web tutorial sudah tersebar di seluruh dunia supaya semua pengguna dapat mempelajari secara gratis. Sehingga untuk support tentang bagaimana cara membuat sebuah server dengan distro ini, Anda tidak perlu lagi kebingungan karena sudah ada pengguna yang tersebar di seluruh dunia dan aktif di komunikasi yang siap untuk membantu Anda. Terus sejarah CentOS. Kebenaran CentOS saat ini yaitu untuk menyediakan platform komputasi skala perusahaan secara gratis atau bisa disebut dengan open source, serta CentOS berusaha untuk mempertahankan 100% kompatibilitas terhadap sumber pusat. RHL Red Hat Linux awalnya disebut sebagai Red Hat Commercial Linux yang merupakan distro Linux pertama memakai sistem RPM Package Manager. Selanjutnya diikuti sebagai perusahaan lain seperti Madiva Linux serta SUSE Linux. CentOS tidak bukan merupakan konoling dari RHEL. Disebut RHEL merupakan produk dari Red Hat Linux yang pada prinsipnya hanya dilindungi aturan mereka dagang sehingga bisa membuat produk yang sukses di pasaran.
Sejarah CentOS dimulai pada tahun 1903 oleh Bob Young membangun ACC Corporation. Awalnya perusahaan ini menjual aksesoris software Linux serta Unix. Lalu pada tahun 1994, Mark Edwin membuat OS Linux sendiri yang diberi nama Red Hat Linux. Akhirnya Ewing meluncurkan produknya pada Oktober yang sama yang dikenal dengan rilis Halloween. Bisnisnya pun semakin besar ketika Bob yang membeli bisnis pada Ewing pada tahun 1995. Yang keduanya bergabung menjadi Red Hat Software dengan Young menjabat sebagai CEO dari Red Hat Software. Alasan menggunakan Linux. Ada dua alasan kenapa Anda harus memiliki CentOS Linux sebagai sistem operasi utama sebuah private server. Dalam hal support, CentOS memiliki support yang lebih bagus. Selain itu, Anda juga tidak perlu kebingungan dengan support software paket untuk update, karena jika Anda menggunakan sebuah OS komersial, maka Anda harus membayar sangat banyak terlebih dahulu agar bisa memperoleh update yang terkini. Berbeda dengan CentOS ini, di mana CentOS Project akan memberikan support produknya secara berkala pada Anda. Jika Anda keinginan membayar karena rasa terima kasih, Anda tetap bisa memberi pada pihak CentOS, tetapi hal ini tidak wajib. Namun dalam sistem upgrade Linux bukanlah perkara yang gampang. Biasanya proses upgrade adalah pergantian software yaitu di mana software lama diganti dengan software yang terbaru, sehingga menimbulkan aplikasi yang lama tidak support dengan aplikasi yang terbaru. Setelah update, biasanya terjadi crash di aplikasi. Setelah upgrade software yang terbaru biasanya memiliki dampak perubahan signifikan yang berbeda dengan versi sebelumnya. Jika Anda memiliki sebuah server yang harus diaktifkan 24 jam, maka server Anda harus minimalisir waktu downtime. Tetapi pada dasarnya proses upgrade sistem akan berubah semua software menjadi sistem yang terbaru dan tidak peduli dengan konfigurasi lama Anda. Oleh sebab itu, Anda harus menulis ulang source kode lama, melakukan pengetasan semua konfigurasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan supaya server Anda dapat berjalan dengan baik. Hal ini adalah termasuk pekerjaan besar yang dapat menyebabkan downtime pada server yang cukup lama. Kabar baiknya adalah CentOS dapat mencegah semua masalah di atas, sebab rilis pada CentOS memiliki kesamaan dengan versi sebelumnya hingga beberapa tahun, sehingga CentOS memiliki waktu dukungan secara berkala 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Kekurangan dan kelebihan CentOS. Kelebihan CentOS sangat cocok dan kompatibel dengan Red Hat, yang merupakan sistem operasi yang sangat handal untuk perusahaan berskala enterprise, dan Red Hat merupakan sistem operasi yang didukung resmi oleh cPanel Drive. Yang pertama, di sini ada mudah untuk maintenance. Kedua, sangat cocok untuk digunakan jangka panjang, terutama untuk lingkungan produksi bukan eksperimental lainnya. Yang ketiga, mudah dipakai dalam paket software dan para pengguna. Yang keempat, terdapat support jangka panjang pada developernya. Yang kelima, komunikasi berkembang yang aktif. Yang keenam, infrastruktur berbasis komunitas. Yang ketujuh, sistem manajemen yang terbuka. Di sini kekurangannya CentOS. Yang pertama, di sini ada semua integritas sangat tergantung pada distro Red Hat, sebab CentOS selalu keluar setelah Red Hat. Yang kedua, kurangnya dokumentasi mengenai CentOS. Yang ketiga, karena CentOS dibangun berdasarkan Red Hat, maka segala kelebihan dan kekurangan Red Hat juga menjadi bagian dari CentOS. Yang keempat, enterprise membuat pemula takut memilih CentOS. Yang kelima, penampilan website CentOS yang kurang menarik. CentOS Indonesia sedang mengupayakan untuk mengupdate versi CentOS ORG agar tampilan menarik. Yang keenam, kurangnya dokumentasi mengenai CentOS secara khusus. Dan selesai. Sampai di sini dulu presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.